masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Setelah 4 hari tak berlayar, penumpang kapal Mentawai menuju Padang membludak. Seorang Babin Kamtibmas di Bukit Tinggi bedah rumah warga kurang mampu. Hampir nggak suat tuh nggak sinyal. Buron selama lebih dari 1 tahun, seorang pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Polisi menangkap RN setelah diperoleh kabar kepulangannya dari pelarian. Pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditangkap karena adanya laporan keluarga korban. Pelaku yang sempat kabur ke Pulau Jawa ini baru 3 hari pulang ke Padang. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku telah 3 kali mencabuli korban yang tak lain adik sepupunya sendiri dan baru berusia 12 tahun. Benar, telah mengamankan 1 orang tersangka atas yang mana cabulan terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Yang mana tersangka sudah melarikan diri ke Kota Padang. Dan setelah itu dapat kita informasi bahwa yang bersangkutan sudah pulang ke Kota Padang selama 3 hari. Dan langsung kita melakukan pengejaran dan diamankan tersangka di rumahnya di daerah Koto Tangah, Lalu turun. Pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memusnahkan barang bukti perkara pidana. Di antaranya sabu-sabu 104 gram dari 30 perkara. Ganja 71,6 kg dari 21 perkara, dan ekstasi 1,68 gram. Perkara lainnya pencabulan 8 perkara, pencurian 19 perkara, penganiayaan 7 perkara, pengerusakan 2 perkara, perjudian 6 perkara, dan lainnya 2 perkara. Barang bukti tersebut merupakan perkara dari bulan Oktober 2021 hingga November 2022. Barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan sabu-sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Sabu-sabu seberat 104,257 gram dari 30 perkara dan ganja seberat 71.630,041 gram dari 21 perkara, pil ekstasi 1,68 gram dari 1 perkara. Narkoba yang dimusnahkan merupakan bagian dari barang bukti yang masih dalam persidangan dan sudah disisihkan oleh penyidik. Pemusnahan ini juga disaksikan polisi dan pejabat pengadilan negeri. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Cuaca buruk yang melanda perairan Sumatera Barat sejak 1 minggu lalu menyebabkan kapal penyeberangan Mentawai Padang tak bisa berlayar. Syah Bandar tak mengeluarkan izinnya, baik untuk kapal cepat maupun kapal penyeberangan. Akibatnya terjadi penumpukan calon penumpang yang akan berangkat ke Kota Padang. Kamis lalu, saat cuaca mulai membaik, 1 kapal perintis mulai dioperasikan. Warga yang sudah tertahan hampir 1 minggu terpaksa antre mendapatkan tiket seharga Rp17.000 per orang. Kapal yang biasa membawa hasil bumi dan bahan kebutuhan pokok ini membawa 229 penumpang. Dalam 1 minggu, biasanya ada 5 kali jadwal keberangkatan kapal dari Tua Pejat menuju Kota Padang, yang terdiri dari 2 kali kapal penyeberangan milik ASDP dan 3 kali kapal cepat. Karena dari udah 4 hari ini baru ini kapal baru masuk, Pak. Selama ini karena badai cuacanya lagi ekstrim, jadi nggak bisa kapal, nggak ada izin berlayar
Ada kapal Mentawai Pes, ada FDP yang belum nggak berangkat baru ini. Oh, Iya, naik kapal apa nih? kapal perintis Sabut Nusantara 68. Tujuan ke Padang. Iya Pak. Untuk harga tiket tadi ada kenaikan atau masih normal atau bagaimana? Masih normal Pak. Untuk harga tiket ada kenaikan nggak bang? Enggak ada kenaikan. Cuman yang susahnya antriannya aja. Iya, Ya, ini tujuan kapal kemana nih bang? ini tujuannya Panasan Padang. Iya, karena kapalnya nggak ada yang datang dari Padang. Kita tunggu Mentawai Pes, nongol-nongol. Untuk pihak ASDP juga nggak berangkat? ASDP enggak, faktor cuaca. Kan seminggu ini kan cuaca nggak bagus. Selain kapal perintis, kapal cepat sudah diberangkatkan. Karena cuaca mulai membaik, diperkirakan jadwal keberangkatan kapal akan kembali normal. Bang, karena kondisi cuaca ini mengamuk. Itu Jumlah penumpang di Manifest 229 orang. Istilahnya kalau untuk perintis, berarti kan hari Selasa lagi dari Padang, tujuan ke Labuan Bajo, Seberut. Sekabelan Seberut, ke Pejat, Kamis lagi. Nah, informasinya, tadi dapat informasi Mentawai Pes besok berangkat. berangkat dari Padang ke Ya, Pejat. tanggal 18 besok, Jumat. Dari Padang tujuan ke Pejat. Kalau menurut BMKG tadi memang udah kurang. Iya. Kapal perintis dengan nama lambung Sabuk Nusantara ini tidak hanya membawa penumpang, tapi juga barang-barang dan kendaraan bermotor. Kapal diberangkatkan pukul 3 sore dan sampai di Padang pukul 9 pagi. Sebelum berlabuh di Teluk Bayur, kapal perintis terlebih dulu singgah di Pelabuhan Panasahan Painan, Pesisir Selatan. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Di lini bawah diikatkan kelurahan ini. Satu rumah warga miskin di Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin, Bukit Tinggi, Rabu siang mulai diperbaiki. Rumah yang dihuni 3 kepala keluarga sejak tahun 2010 ini tergolong tidak layak huni. Lantainya masih tanah, dindingnya kayu, dan atapnya sudah bocor. Rumah berukuran 8 kali 12 meter itu dihuni oleh 3 lansia dan 1 diantaranya dalam keadaan lumpuh. Selain itu juga ada 3 yatim piatu yang bekerja sebagai pemulung. Sehari-hari mereka terkadang hanya mengharapkan belas kasihan tetangga. Aibtu Doni Prahardi, Babin Kamtipmas yang bertugas di daerah itu, prihatin melihat kondisinya. Bintara Tinggi ini berinisiatif mengumpulkan donatur dan menggerakkan teman-teman di satuannya untuk ikut membantu. Karena di rumah ini ada 3 kakak, yang satu Ibu Rosnida tidak punya suami dan tidak punya anak, cuma sebatang kara. Yang rumah kedua itu ada Pak Win dan Ibu Mar. Pak Win sudah lumpuh, jadi beliau stroke, jadi tidak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga itu anak yatim piatu yang pekerjaan beliau itu memulung. Terus terang kami berterima kasih karena Babin kami mempunyai inovasi dalam pelaksanaan peduli kepada masyarakat yang menuntut daripada kehadiran kita. Salah satunya adalah program daripada bedah rumah ini. Ini adalah berkat daripada Babin Kamtipmas yang selalu komunikasi koordinasi dengan masyarakat setempat tentunya, yang mana dari masyarakat khususnya Kelurahan Garegeh ini berapresiasi dengan adanya ide daripada Babin kami. Tak hanya polisi, warga Garegeh juga ikut membantu, baik material ataupun tenaga. Mereka pun bahu-membahu mengerjakan perbaikan rumah ini. Pelaksanaan dari bedah rumah ini yang diprakarsai oleh Pak Babin, yang istilahnya dengan swadaya kami bersama masyarakat gitu kan. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Semoga segala apa yang kita laksanakan dan kita jalankan akan berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah. Yang di rumah ini ada 3 kakak dengan total penghuni sekitar 6 orang, lebih kurang 6 orang. Jadi mereka bergabung satu rumah. Bedah rumah ini mendapat dukungan dari semua kalangan, pemilik tanah, niniak mama, Pundo Kanduang, LPM dan warga sekitar. Berkat kebersamaan, diharapkan rumah warga miskin ini akan lebih baik dan layak ditempati. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Puji dan syukur kehadirat kami.
atas limpahan rahmat dan kuliner khas Minangkabau bernama pangek pisang yang biasanya disuguhkan ketika acara-acara adat, kini hadir di tempat mangkal kaum milenial. Tepatnya di sebuah kafe yang berada di Jalan Flamboyan, pusat kota Padang. Pangek pisang adalah kuliner khas dari Solok Selatan. Kuliner ini biasanya disuguhkan jika ada acara-acara adat seperti pernikahan, melewakan gala datu, syukuran, kelahiran anak, dan lain-lain. Membuatnya cukup mudah dengan bahan dasar pisang batu, kelapa yang sudah menjadi santan, kunyit giling, kemiri, garam, gula, vanili, dan daun pandan. Awalnya kupas pisang dan dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahan ke dalam santan dan diaduk hingga rata. Selanjutnya, pisang yang telah dikupas dicelupkan ke dalam bahan-bahan yang telah diaduk dan dimasukkan ke dalam wajan yang berisi daun pisang dan kulit pisang. Selanjutnya dimasak atau direbus dengan api yang cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proses ini hanya dilakukan lebih kurang 25 menit. Setelah masak, pangek pisang disajikan ke piring dan ditambahkan nasi ketan. Menurut seorang penggagasnya, sengaja mengenalkan kuliner ini kepada generasi milenial. Selain itu, kuliner ini bermanfaat bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan-bahan pengawet. Kami terinspirasi, kenapa kami harus menampilkan ini di kafe-kafe, karena tujuan utama kita adalah ingin mengenalkan kepada para milenial bahwa makanan tradisional itu lebih murah dan lebih gampang kita dapatkan. Kita bebas dari bahan kimia, rasanya tidak kalah enak dengan jajanan-jajanan lain. Pengunjung kafe yang mencoba mencicipi pangek pisang ini mengaku rasanya cukup enak dan harganya pun tak terlalu mahal. Enak sih untuk pertama kali saya coba. Setahu saya ada nasi ketan gitu, juga ada pisang yang kayak dipangek gulai gitu. Rasanya unik, enak, terus harganya juga terjangkau. Dalam itu ada ketan, ada pisang, terus ada dibaluri sama kuah khas sama pangek pisang gitu. Ini makanan dari khas Sumatera Barat yang dari Solok Selatan. Baru di coffee shop yang di sini. Apa yang dilakukan oleh salah satu pemilik kafe ini perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat. Sudah saatnya generasi muda di Minangkabau disuguhkan dengan makanan khas yang saat sekarang telah jarang dijumpai. Dengan demikian, kuliner Minangkabau bisa menjadi raja dan menjadi menu utama di setiap kafe, restoran, dan rumah makan. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.